silakan Ibu. Oh, ini minuman paling favorit di sini, Mbak? Iya, betul. Ini salah satu menu minuman favorit kita di sini. Namanya avocado coffee. Itu mix dari avocado dengan ice cream. Oke. Enak Ibu, silakan ya nikmati. Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali melihat potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Untuk di awal minggu ini, kedua indeks berjangka baik Nikkei maupun Hang Seng mengalami pembukaan dengan cukup mengesankan, di mana indeks Nikkei bahkan mencapai level paling tinggi dalam 4,5 tahun belakangan. Kita juga akan melihat beberapa faktor fundamental baik positif maupun negatif yang mempengaruhi pergerakan dari kedua indeks utama di Asia tersebut. Untuk yang pertama adalah fundamental positif, di mana hasil rilis data dari Amerika Serikat minggu lalu menunjukkan kondisi yang cukup positif. Data tingkat pengangguran di Amerika Serikat turun ke level 7,7% yang merupakan level paling rendah dalam 4 tahun belakangan. Kondisi ini memberikan sebuah keyakinan kepada para investor mengenai pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Sementara itu, dari Jepang sendiri, nilai tukar yen yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan mencapai level paling rendah dalam 3,5 tahun belakangan telah memberikan harapan baru bagi sektor eksportir di bursa Jepang, sehingga bursa Jepang pagi hari ini mengalami kenaikan tajam. Akan tetapi kita juga patut mewaspadai adanya fundamental negatif yang mampu menjadi pendorong melemah indeks-indeks utama Asia. Yang pertama, dari Cina, di mana akhir minggu lalu data ekonomi Cina yang dilaporkan memberikan sinyal mix. Para pelaku pasar terutama fokus kepada data produksi sektor industri atau industrial production yang tumbuh melambat pada bulan Januari lalu. Sementara itu, pada pagi hari ini juga data dari Jepang menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan, di mana pesanan mesin di bulan Januari di Jepang mengalami penurunan tajam sebesar 13%. Kondisi ini merupakan sebuah sinyal bahwa investasi di Jepang mulai melambat, meskipun di tengah gencarnya usaha dari Perdana Menteri Jepang untuk melakukan stimulus fiskal guna mendorong perekonomian di Jepang. Kita langsung melihat bagaimana kinerja dari indeks Nikkei. Pada hari ini indeks Nikkei berada di level 12.300 poin yang merupakan posisi paling tinggi sejak bulan September tahun 2008 yang lalu. Saat ini indeks Nikkei tampaknya berpotensi untuk mengetes level support di 12.000 dan 11.800 poin. Sementara itu untuk level resistance mingguan akan ditemui pada posisi 12.400 dan 12.500 poin. Saat ini kondisi teknikal atau indikator-indikator teknikal di dalam indeks Nikkei sudah mengarahkan ke dalam kondisi yang jenuh beli, sehingga kemungkinan untuk terjadinya koreksi yang bersifat teknikal juga sudah mulai terbuka. Untuk indeks Nikkei pada saat ini secara fundamental berada di dalam kondisi bearish yang lemah, meskipun secara teknikal bullish sangat kuat. Untuk 1 minggu ke depan diperkirakan kondisi teknikal akan lebih mendominasi, di mana melemahnya nilai tukar yen masih mendominasi potensi penguatan di bursa Jepang. Sehingga untuk 1 minggu ke depan diperkirakan indeks Nikkei masih bisa mengalami kenaikan lanjutan. Sementara itu untuk indeks Hang Seng saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini indeks Hang Seng berada di level 23.100 poin yang merupakan posisi paling tinggi dalam 2 minggu belakangan. Indeks Hang Seng berada di dalam kondisi yang masih netral, artinya masih terbuka kesempatan untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Saat ini indeks Hang Seng menghadapi support mingguan di kisaran 23.000 dan 22.850 poin. Sementara itu untuk level resistance mingguan akan ditemui pada 23.300 dan 23.400 poin. Untuk indeks Hang Seng sendiri secara teknikal masih berada di dalam kondisi yang bullish, akan tetapi secara fundamental berada di dalam kondisi yang bearish. Kondisi ini terutama disebabkan oleh rencana pemerintah Cina untuk
menahan laju pertumbuhan di sektor properti agar tidak terjadi bubble properti di negara tersebut. Hal ini minggu lalu sempat mengakibatkan saham-saham properti di Bursa Hong Kong anjlok dengan cukup tajam. Demikian adalah Fibis Weekly Sentiment Index minggu ini. Sampai jumpa pada Fibis Weekly Sentiment berikutnya. Saya Ika Akbarwati dari Sushimori Central Park Mall, Jakarta. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.